Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Tema 5 tentang teks non-fiksi. Simak baik-baik. Untuk yang pertama, menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan, tidak dibuat-buat. Contohnya, teks cerita sejarah, buku ilmiah, skripsi, maupun karya ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi dari teks tersebut. Lanjut, menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ingat ya, ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks tersebut. Nah, untuk dapat menentukan ide pokok teks tersebut, kalian perlu membaca teks dengan seksama. Oke ya. Selanjutnya, menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Ini secara lisan. Ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan dalam menemukan ide pokok dan informasi penting. Yang pertama, mendengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kedua, mencatat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya, serta menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, untuk membantu kalian menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya, membuat ringkasan dari teks non-fiksi. Ringkasan merupakan penyajian teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil inti sari atau ide pokok dari teks tersebut. Di sini ada yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragrafnya. Yang ketiga, menyusun ide pokok dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa kalian sendiri. Dan terakhir, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat menjadi PUEBI. Oke ya. Selanjutnya, menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Tentunya kalian masih ingat, peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Dan peta pikiran biasanya disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Selanjutnya, untuk menguraikan informasi tersebut, terutama menggunakan peta pikiran, kalian perlu menentukan ide pokok setiap paragrafnya ya, yang telah disajikan. Dan jangan lupa membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Selanjutnya, mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Presentasi yaitu seperti contohnya di depan kelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama yang pertama adalah sikap tubuh. Saat presentasi harus tegap, siap. Yang kedua, adanya kontak mata dengan pendengar, melihat ke teman-temannya. Jangan malah melihat ke bawah, ke atas, atau fokus kepada teksnya. Yang ketiga, menggunakan lafal dan intonasi ketika menjelaskan, jadi tidak datar seperti membaca. Dan terakhir, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan, terutama untuk salam pembuka maupun salam penutup. Oke ya. Kalian bisa pelajari lagi dari depan sampai belakang. Nah, untuk penguatan materi kali ini kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Oke, tetap semangat belajar, jaga kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.